Ustadz, anak kalau bekerja naik kereta suka lewat kuburan. Naik kereta lewat kuburan. Gimana tuh lewat kuburan? Keretanya melintasi kuburan, jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah, ini ada pertanyaan yang menakutkan. Ana izin minum dulu. Bismillah. Ustadz, anak kalau bekerja naik kereta suka lewat kuburan. Naik kereta lewat kuburan. Gimana tuh lewat kuburan? Keretanya melintasi kuburan, jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah anak tetap berdoa dengan doa tersebut walaupun anak tidak tahu apakah ini kuburan orang muslim atau orang kafir? Ya, jadi memang di negeri kita ini ana melihat pemandangan-pemandangan yang harus diperbaiki. Ana pernah nguburin paman ana di Malang. Setelah dikuburin, ana lihat ternyata kuburannya campur. Campurannya ana lihat ada yang ada salibnya di situ, ada. Ya Allah, kok bisa kayak gini kuburannya? Ana tanya tadi, kok kayak gini kuburannya? Katanya, iya ini kuburan umum. Iya kuburan umum nggak ada masalah, artinya kuburan untuk warga Indonesia. Tapi warga Indonesia itu kan beragam agamanya. Ada yang sholat di masjid, ada yang ibadahnya di gereja. Orang Indonesia kayak gitu. Masa mau digabungin di masjid semuanya? Kan enggak. Kalau menyebutkan harus dipisahkan. Makanya Nabi SAW mengkhususkan kuburan buat umat Islam seperti itu. Akhirnya anak nggak enak, anak ngomong sama anaknya, pindah kuburan abahmu. Akhirnya malam hari itu dipindah kuburan. Jadi kalau kemudian kita lewat kuburan yang bercampur, ya kita salam hanya untuk yang muslim. Makanya kita sebutkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Sampaikan hal itu, bahwasanya salam kita hanya untuk yang beriman. Karena kita tahu orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, tadi kita mendengarkan imam membaca bahwa mereka tidak akan diampuni, wala la tufattahu lahum abwabul jannah, nggak akan dibukakan bagi mereka pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Setelah menikah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Setelah menikah, istri ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Doakan ana dan istri ana agar istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Nah, cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara.
Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu loh. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ngaji yuk. Ini sudah bulan Sya'ban, bulannya Qurra. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul Qurra. Bulannya orang yang hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah bulan Sya'ban ini terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat. Apakah kita boleh untuk meminta dipanjangkan umurnya kepada Allah SWT? Heran ini jamaah, memuji Allah dengan singkatan itu gimana ceritanya? Subhanahu wa ta'ala, tulis subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha agung Allah. Masa ditulis SWT semua itu? Anda nggak jawab pertanyaannya. Karena Pak ada pelanggaran itu. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya, minta panjang umur itu nggak apa-apa. Tapi ingat, apa manfaatnya panjang umur? Makanya para ulama mensyaratkan kalau mau minta doa panjang umur, minta doa panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur saja belum tentu engkau baik gitu loh. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika ada fitnah, kondisi yang menakutkan, kita minta sama Allah kematian kalau itu baik buat kita. Kita minta dipanjangkan umur kita kalau itu baik buat kita, karena kita nggak tahu baik apa tidak gitu. Jadi kalau mau doakan panjang umur, mintalah dalam ketaatan. Minta dalam ketaatan. Jangan panjang umur aja, karena kadangkala kurang berguna buat kita panjang umur jemaah. Jamaah, ini ada pertanyaan yang menakutkan. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana caranya istri ikhlas di madu? Di madu sama bahasa Melayunya, di madu. Kenapa sih dikasih madu nggak ikhlas? Kalau dikasih racun, tentu kita nggak ikhlas. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada perempuan yang suaminya menikah lagi, ada dua pilihan dia. Ada yang menggugat cerai dengan pikiran dia nggak mungkin aku bisa hidup bersama dia. Dia beranggapan suaminya pengkhianat. Seperti itu, padahal sejatinya dia tidak berkhianat. Kalau bicara setia, apakah suami yang punya istri satu itu setia, jam? Ibu, apakah kalau suami punya istri satu dikatakan setia? Enggak juga. Enggak juga. Rasulullah SAW paling setia dan beliau punya istri. Kesetiaan itu adalah ketika dia menjalankan tugasnya sebagai suami dan dia tidak berzina, dia tidak mendolimin istrinya, itu adalah kesetiaan. Ketika seorang wanita dia mendengar suaminya menikah kembali, yang pertama dia percaya bahwasanya semua sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Yang kedua, dia berusaha untuk bersabar. Mungkin memang harus seperti ini. Karena kalau dia gugat cerai, kalau gugat cerainya karena suaminya hanya menikah kembali, tidak ada alasan lainnya, dan suaminya tidak mendolimin dia nggak punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau suaminya mendolimin, dia lebih suka kepada istri mudanya, dia nggak lagi perhatian sama anak-anaknya, di sini perempuan punya hak untuk gugat cerai. Dan husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka.
bahwasanya semua yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmahnya. Kalau suaminya poligaminya benar. Karena ada laki-laki yang poligami dengan pelacur. Iya, cuy. Ada laki-laki ini berzina lama kelamaan dia masa anak berbuat dosa terus, kemudian dia menikahin pelacur tersebut. Dan kita tahu pelacur itu cocoknya sama pelacur juga, nggak cocok dengan orang soleh, dan orang soleh pun nggak menikah dengan pelacur. Di sini seorang wanita boleh dia gugat cerai ketika suaminya menikahi pelacur yang dia sudah berzina terus sama dia. Kecuali laki-lakinya menikah dengan wanita baik-baik, soleha, maka dia nggak ada masalah dan dia bersabar dalam hal ini. Seperti yang Ustadz bilang tadi subuh bahwa merokok itu dilarang. Jadi apa penjual rokok sama dilarang, Ustadz? Jamaah. Ya, rokok ini masih pro kontra jamaah. Kita lihat masih ada yang sampai hari ini fatwanya rokok makruh. Dari dulu tetap makruh. Ilmu itu berkembang. La darara wa la dirar. Ingat dalam agama kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Antum tahu di sebagian negeri itu rokok sudah dimahalkan. Harga rokok yang di sini 10.000, di sebagian negeri itu harganya 170.000. Karena negerinya ingin orang berhenti ngerokok. Ini negeri non muslim. Kalau ketahuan orang merokok di tempat umum didenda begitu besarnya. Karena mereka tahu itu berbahaya. Maka jangan membahayakan orang lain. Ada orang sodakoh rokok, antum sodakoh rokok. Dia masuk rumah sakit, antum sodakoh, biayain semua biaya dia masuk rumah sakit. Maka tolong jangan dijual rokok, sudah. Karena membahayakan saudara kita. Antum lihat bagaimana pemerintah kita berkaitan dengan rokok ini. Rokok itu sekarang dibungkusnya harus ada apa? Gambarnya penyakit. Wajib harus ada itu, wajib ya. Wajib ada gambarnya jantung, ada gambarnya orang kena kanker ini, orang kena kanker itu, macam-macam. Masa barang yang berbahaya, yang beracun, membahayakan orang yang merokok dan orang yang menghisap asap rokok walaupun dia tidak merokoknya umpamanya, itu masih antum jual. Antum membahayakan saudara antum. Antum tahu di Bogor, wali kotanya, wali kota Bogor, Masya Allah, dia termasuk orang yang memerangi rokok. Di kota Bogor itu nggak ada iklan rokok. Akhirnya dia ditegur sama, dia wali kota ditegur sama beberapa anggota dewan. Nanti kita pemasukan sedikit gitu. Subhanallah. Ini baca berita. Setelah setahun ternyata hasilnya lebih besar 100 miliar tanpa iklan rokok. Karena dia tidak ingin, dia katakan aku nggak ingin anak-anak merokok. Karena kita lihat iklannya rokok ini, ada iklannya rokok orang sakit ya mah. Iklannya rokok loncat dari tebing. Oh kayak petinju. Nggak ada perokok tuh kurus-kurus sakit. Wallahi saya dibohongin sama iklan-iklan itu jamaah. Antum lihat jamaah. Maka nih wali kota nggak ada iklan rokok. Karena dia tidak ingin perokok di kampungnya tambah banyak. Karena tertipu dengan iklan-iklan tersebut. Maka nasihat ana tinggalkanlah. Cari yang lainnya, jual yang lainnya yang tidak membahayakan orang lain. Gimana antum mau cari berkah? Orang kan yang penting berkah Ustadz. Sedangkan antum bikin saudara antum batuk-batuk, bikin dia masuk rumah sakit. Dan ini sudah disebutkan di bungkusnya rokok itu disebutkan apa jemaah? Rokok bisa menyebabkan kanker, mandul, impoten, apa lagi? Hah? Gangguan janin, gangguan jantung, gangguan semua gangguan. Nggak ada tulisannya rokok membuat Anda sehat, membuat Anda semakin gagah. Nggak ada. Di mana bungkusnya rokok ada? Tapi yang jadi masalah iklannya beda sama tulisannya. Iklannya selalu Masya Allah garang jemaah.
sampai keringet-keringetan iklan. Never quit. Apa gitu jemaah ya? Oh. Apalah. Jadi astagfirullahaladzim jemaah. Negeri kita ini darurat rokok jemaah. Terus terang. Dokter-dokter pun, Kementerian Kesehatan, ya, rumah sakit mengeluh kepada orang yang terkena penyakit gara-gara rokok. Tapi karena di sisi lain rokok itu menghasilkan uang, kadangkala itu yang membuat akhirnya nggak berkah jemaah. Hadza wallahu a'lam.